semua ya gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat luar biasa. Pagi, yes. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah sesuai dengan zaman sekolah kita. Ede sahabat Zahra Pak. Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, kabarnya udah sehat. Alhamdulillah, anak-anak hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas 4 Taruna dengan keadaan berbahagia dan semangat pada hari yang kami tepatnya Kamis tanggal 15 Mei 2025. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah. Banyak nikmat Allah di mana salah satunya adalah kesempatan kita pada hari ini. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, tentunya yang taat, beriman dan bertakwa, kita wajib bersyukur. Nikmat dari Allah ini. Nikmat itu banyak, tidak bisa kita menghitungnya. Nah, salah satunya bersyukur karena mengucapkan alhamdulillah segala macam dari Allah. Namun bisa kita wujudkan juga dengan perbuatan. Dengan cara apa? Seperti kalian pada pagi hari ini bersama Memdana juga kita memanfaatkan waktu kesempatan dari Allah secara untuk belajar. Nah, makanya hari ini alhamdulillah senang rasanya melihat anak-anak kembali yang bersedia dengan senang hati belajar dengan Memdana hari ini dengan senang hati yaitu nilai ta'ala bagi anak-anak semua dalam pembelajaran matematika asik. Nah, jadi poinnya matematika itu asik, mudah, tidak menyulitkan. Oke? Semua berawal dari pemikiran kita. Jadi kita mindset yang kita ubah. Matematika is not difficult. Dia tidak sulit, namun juga easy and fun. Oke, sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mau cek siapa yang dulu. Siapa yang hari ini nggak hadir? Abiyu. Kenapa Abiyu? Ada Pak. Tahu sakit kan Ibu? Abiyu sakit ya? Atau ketiduran sih? Kayak ketiduran. Cuma Abiyu sendiri yang nggak masuk ya hari ini. Kalau Pak, Pak lihat tadi pasti izin mereka ya, tidak lagi di kelas kalau itu namun selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk menambah bertahan pada hari ini. Mari bersama-sama kita menjaga nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya juga menambah lagi kemudian kita belajar, kita baca doa sebelum belajar, memohon kepada Allah kemudahan dan kasih kemudahan dalam belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah siap ya? Siap ya? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tangan dua, dua kali tepuk lima, dua kali tepuk tangan lima. Oke, kita nggak bisa coba. Artinya semangat banget hari ini ya. Oke. Baik, semangat. Belumnya sangat terlewat kan semangatnya nggak apa-apa Bu. Oke anak-anak, hari ini langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Dalam artinya kita melanjutkan kembali, menguatkan kembali materi yang sebelumnya. Nah sekarang menguatkan materi yang mau tanya, masih ingatkah anak-anak dengan pelajaran sebelumnya kita pernah disebutkan? Di belajar bersama dengan apa? Ya, tentang diagram. Oke, lagi? Diagram batang, diagram baris. Wow, keren. Anak-anak tentunya akan Memdana pada pelajaran sebelumnya dan membuat proyek membuat diagram batang dan juga lingkaran ya. Tapi Memdana amati masih ada beberapa anak yang kesulitan. Yang pertama mengolah data tersebut, mengolahnya sebelum jadi diagram itu mengalami kesulitan. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita lebih mendalam lagi terkait pengumpulan datanya. Temanya nanti juga akan kita samakan. Kemudian mengolahnya, menyajikan dalam bentuk diagram dan juga mempresentasikannya lebih terstruktur sebagai bentuk perbaikan dari pertemuan kita sebelumnya. Nah ya, jadi semangat, sepakat hari ini bisa lebih baik? Semangat? Oke, ente sama apa Mbak? Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Oke. Nah ya, sudah tahu. Jadi kita masih nggak benar menyampaikan apa tujuan atau manfaat dari kita belajar menyajikan data ini. Nah, ya masih benar. Ayo, masih benar. Contoh penyajian data, kan kemarin sudah banyak yang sudah mempraktekkan. Nah, apa tujuannya? Manfaat belajarnya yang anak-anak rasakan. Kalau kita mau memberikan informasi berupa yang saling aplikasi pada orang lain, agar lebih mudah dipahami, agar lebih menarik dipahami, kita bisa menggunakan penyajian data dalam bentuk yang baik, garis batang atau lingkaran. Tujuannya satu, agar tersampaikan. Nah ya, dengan mudah dan jelas. Nah, anak-anak sebelum bisa melakukan proyek pada hari ini, Memdana akan memberikan penguatan kembali terkait kajian data. Nah, dari video yang kita saksikan bersama ya. Penyajian data dalam diagram batang. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, mana yang lebih mudah dipahami untuk melihat perbandingan data? Gambar A atau gambar B? Nah, yang mana? Gambar B. Kemudian gambar B bukan? Tahukah kalian, itu adalah bentuk diagram batang. Apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yuk kita simak video penjelasannya.
Adik-adik, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Amatilah gambar dan bacaan berikut ini. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Nah, jadi kalau anak-anak mendapatkan data seperti ini, pusing nggak? Bingung nggak bacanya? Nah, jadi penyajian data ini kita bisa menggunakan ketika ada data seperti ini, guru mau menyampaikan agar lebih efisien dan efektif kita sampaikan. Makanya salah satunya adalah dengan cara diagram data. Sudah. Untuk melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa, kalian dapat membantu dengan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel tidak logik. Mari perhatikan data yang diperoleh. Dari 32 siswa, Sajikan dalam bentuk tabel 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Itu berarti jumlah yang mendapatkan nilai 75 ada 3 orang. Untuk cara membuat diagram batang, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Dalam tabel, skor hasil ujian matematika yaitu 50, 65, 70, 75, dan 80. Frekuensi paling tinggi adalah 11. Sekarang, kita gambar batang nilai ujian sesuai banyaknya siswa. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Inilah bentuk diagram batang yang dapat kita sajikan dari data yang tersedia tadi. Selain bentuk diagram batang ini, data pada tabel dapat juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang dari data pada tabel. Cara membacanya sama seperti cara membaca pada tabel. Tentu kalian sudah bisa ya. Ini cuma kalimatnya aja ya.
bentuk kembali kelompok yang kemarin. Ya, jadi kembali kelompok yang kemarin. Ini Merdana bagikan ada tahapan proyek, jadi nggak usah bingung. Ayo kelompok kemarin. Bagi jangan batang ya. Sekarang jangan minta. Tidak boleh. Coba lihat batang atau jadi dua. Apa kami? Itu saya. Ayo kita sih. Ada lagi yang merasa batang? Bicara bagi batang ya. Ini ada proyek, silakan. Siapa lagi yang belum? Silakan bukan balikan. Oke, coba kelompok bagi ada hadir? Ya, kelompok bulan, kelompok Edric. Ya, satunya kelompok siapa? Siapa? Oh ya, satu mana? Dina ya, boleh. Dina ya. Oke, good. Semua simak. Sekarang kegiatan si datanya ada di sini. Kita kumpulkan sama-sama. Kalau sebelumnya anak tahu baca ya, siapa yang langsung angkat tangan. Kita voting. Yang dalam bertanya. Yang suka kegiatan siswa di sini yang bermain lapangan ada tangan. Yang siapa yang silakan suka bermain lapangan. Satu orang satu pilihan ya. Yang datang tetapkan ini karena memang ini sesuai kegiatan yang dilakukan di radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 siswa. Nah, selanjutnya. Oke, yang suka diajar di kantin jam istirahat. Yang sudah pada pensil. Ya, sebagai tanda ya. Oh ya, itu boleh pakai keren boleh, Bulan. Abizar sudah belum Abizar? Alka sudah belum Alka? Ya. Ya betul, pinggir-pinggirnya aja boleh sebagai tanda aja ya. Tepuk 5. 2 kali tepuk tangan 5. Oke, semuanya bisa sebut alhamdulillah sama-sama. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah anak sudah menyelesaikan proyek hari ini. Dan sekarang ada syukur. Oke, tadi sudah presentasi juga. Masing-masing kelompok sudah mendokumentasikan. Terima kasih. Dan kita jalankan hari ini. Ya, jadi sudah tahu ya untuk bagaimana menyajikan data dari mengumpulkan data, kita buat data dalam bentuk tabel, baru kita sajikan dalam bentuk diagram. Tadi ada yang diagram batas